soalnya belum pernah ukur kering. Segini doang juga nggak ada tuh. Nah, untuk ekornya ini juga tipikal lumayan bagus, dia kayak model lebar. Terus untuk teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan update lagi ya si baby Auranti yang dulu pernah dibeli tuh, bukan pernah dibeli, yang saya beli mungkin udah sebulan lebih ya, yang sempat ditaruh di tank 40-30. Terus juga pertumbuhannya itu sangat lambat ya, jadi susah settle gitu, susah ngunci, dia belum ada mental. Terus juga otomatis ke perkembangan si ikannya juga lama ya teman-teman, itu hampir beberapa bulan, sebulanan mungkin ada, kalau nggak ada sebulan ya mungkin lebih dari 2 minggu lah intinya. Dia nggak ada mental. Udah saya coba utak-atik, soalnya kan pas pertama masuk juga di tank 40-30 tuh, jadi otomatis dia langsung kaget, langsung mental itu langsung nggak ada ya. Emang ternyata nggak ada mental sih, cuma ya intinya berbeda jauh dengan punya teman saya itu. Kemarin teman saya juga ngasih kabar dia kondisinya udah seperti ini, sedangkan punya saya yang masih nggak ada mental gitu. Nah, jadi di video yang sekarang ini kita kurang lebih spill lagi ya kondisinya dari yang setelah video-video kemarin yang saya buat itu, ikan yang gak ada mental. Terus tak kabarin, tak buat video lagi ikan udah ada mental. Nah, sekarang tinggal update ke kondisinya ya teman-teman. Jadi mungkin udah dari total cap mungkin udah sebulan lebih, saya juga nggak terlalu ngitung, cuma ya emang dari ukuran kecil itu perlu ekstra sabar teman-teman. Jadi faktor kesalahan utamanya ya jangan pakai tank yang terlalu gede dulu. Teman-teman bisa pakai tank soliter atau 30-20 itu masih aman. Terus juga jangan terlalu tinggi airnya, jangan terlalu terang ke si lampu, ke si ikan buat lampunya. Nah, kita langsung aja untuk update kondisi terbaru ya teman-teman. Nah, ini saya lagi di rumah saya yang di gunung. Jadi di sini suhunya lebih dingin, tapi kemarin-kemarin emang juga udah ada rim putih gitu. Rim putih itu tulang muda yang bagus, cuma kan ada beberapa tipikal yang emang tebel banget tuh, kayak rim merahnya Limbata. Nah, di sini terbawa ke sini ke gunung yang daerahnya lebih dingin dari yang kemarin. Jadi lebih nyes lah, lebih kerasa dingin banget. Saya mau lihat mungkin semingguan adalah di sini. Saya mau lihat apakah nanti ada perubahan atau tidak. Ini juga airnya kita pakai air dari mata air langsung, jadi lebih kandungan, intinya lebih bagus lah, kandungan lain-lainnya itu lebih zat hara dan lainnya lebih oke lah. Taruh di daerah yang di kota di Majenang kan itu masih pakai air PDAM, jadi ada campuran favorit tapi nggak terlalu banyak gitu, masih aman untuk ikan. Soalnya saya juga saya juga ngecap beberapa ikan di rumah sama udah ada yang laku. Nah, untuk updatean terbaru kali ini ya teman-teman, si ikan ini kan kemarin terakhir saya pakai ketapang lah gitu, pakai ketapang tipis yang ketapang tablet. Sama saya tak bawa ke rumah gunung ke sini pakai akuarium di ukuran 40-30. Ini juga seadanya nih, nggak pakai skotlet atau yang lain, cuma ya mungkin teman-teman juga ada yang pakai kalender kayak gini, itu asal jadi background putih oke lah. Nah, kita langsung update aja ya teman-teman. Ini ada si Auranti yang dulu saya beli, teman-teman bisa lihat dari markingnya juga masih sama, marking acak kayak gini, cuma yang bedanya sekarang mentalnya udah top, mantep banget. Terus juga perubahan signifikannya udah kelihatan banget. Nah, kita langsung update nya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ada Auranti yang saya dulu beli, ini udah kelihatan banget mentalnya udah ngunci.
soalnya udah saya pindah-pindah dari sana ke sini juga otomatis kan pakai plastik tuh, jadi udah aman. Terus pas di rumah di sana sering saya kuras di serok, itu aman. Mental insya Allah ini udah aman. Terus juga dari warna kuning mungkin belum terlalu ya, saya nggak terlalu fokus warna kuning. Di sini juga warna birunya tuh lebih kelihatan dominan sekarang. Untuk batik dari ukuran segini tuh ya emang rata-rata segini tuh, mungkin ada yang lebih polos ya, segini masih aman. Terus juga yang spesialnya ini ada rimnya itu teman-teman tuh, rim putihnya ini segini termasuknya cukup tebal, cuma ada yang emang lebih tebal lagi, soalnya kan ini juga ukurannya paling sekarang 7-8 cm perkiraan, soalnya belum pernah ukur kering, segini doang juga nggak ada tuh. Nah, untuk ekornya ini juga tipikal lumayan bagus, dia kayak model lebar. Terus untuk si sirip dayungnya juga biru tuh, jadi tandanya ikan ini super settle karena udah ngunci, maka semua warna juga nge-up teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya bahan yang kayak gini, biasanya di pasaran itu udah di kelas yang model tebel, tipis kayak gini rimnya, maksudnya yang enggak terlalu tebel ya, intinya dari rim putih udah di kelas 700 ke atas lah. 500 kayak gini udah cepet. Untuk bocoran harga ya mungkin ada yang lebih murah, itu yang jackpot teman-teman, tapi ada yang lebih tebal dari ini, mungkin nanti dilihat di ukuran 10 sampai 13 udah di angka 1 juta lebih biasanya, tergantung progresnya teman-teman. Nanti tinggal dilanjut, tinggal dipoles yang benar. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah punya yang babyan kayak gini, jangan sering-sering rubah pola pakannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah pola pakannya teratur kayak model pelet, terus pakan hidupnya juga udah terjadwal, itu jangan sering kali diubah, takutnya nanti ada perbedaan yang mencolok gitu. Maksudnya pasti itu, soalnya kan kalau misalnya terjadwal itu pasti terbentuk nutrisinya yang dicerna gitu. Jadi jangan sering-sering ngerubah pola pakan, biasakan teratur. Terus juga yang lebih spesifik lagi, kalau misalnya rim putih kayak gini, ini kan masih ada harapan tinggi tuh, soalnya dia rim putih itu tulang muda. Ada yang lebih tebal dari ini banyak sih, cuma ini udah kayak gini juga udah alhamdulillah. Punya teman saya itu udah laku, yang kemarin saya kirim-kirim itu seangkatan dengan yang ini, yang di video sebelum ini, seangkatan yang ini yang terkirim ke Vietnam itu. Dia alhamdulillah laku berapa kali lipat teman-teman. Cuma rimnya putih banget, putih tebel lah, hitam putih gitu. Nah, yang ini yang punya saya agak telat, soalnya kemarin uji coba di tank 40-30. Kalau misalnya teman-teman nanti tanya treatment terus cara pakannya, itu udah sering saya sepil ya. Cuma teman-teman sering kebanyakan itu nanyainnya pakan, gak nanyain kualitas air dan suhunya gitu. Sebenarnya itu yang kunci utama itu ada di situ. Jadi si ikan ini relatif di suhu yang dingin, dia lebih ngeluarin bakatnya gitu, lebih bagus. Kalau untuk kalau untuk perawatan lainnya ya seperti ganti air dan lainnya, kita tinggal lihat dari kondisi kotoran di bawahnya, itu udah sekiranya udah lumayan banyak, itu bisa di water tank atau WC teman-teman, bisa diganti air. Kalau lebih bagus pakai air dari mata air, itu lebih bagus. Dari sumur oke, dari PDAM juga kalau sekiranya memungkinkan itu oke-oke aja teman-teman. Cuma kebetulan ini di gunung pakai air yang dari mata air, jadi pakai pancuran gitu. Di sini lebih bagus. Ini besok kita bawa ke Majenang lagi, ke tempat yang agak di kota di rumah. Nanti ada perubahan atau enggak, mungkin saya nanti up lagi gitu. Kita kasih video lagi buat teman-teman ya, mungkin kalau misalnya emang drill perbedaan di tempat dingin dan tempat lebih hangat gitu akan terlihat dari si ikannya nantinya. Cuma untuk pola pakan tetap saya buat seperti yang setiap hari saya kasih gitu. Untuk ukuran masih tadi udah sebutin 78 cm, untuk perawatan juga udah sering saya sebutin, pola pakan lainnya juga sering saya sebutin gitu. Ini langsung aja kita update-nya kayak gini kurang lebih tuh. Ini secara detail dekat tuh udah
intinya udah settle, cuma belum saya buat mangap, takutnya, bukan takutnya sih, takutnya ya emang ada takutnya sih, nanti sih kan depresi, stres atau gimana, soalnya kan dia baru ngangkat mental tuh. Terus juga nanti konsekuensinya emang kerakang bisa, kalau misalnya sering overgedor gitu bisa mangap-mangap teman-teman. Nah ini segini ya kurang lebih tuh, nggak ada tuh, rim putihnya lumayan cantik tuh, warna birunya mulai naik, ekornya juga tipikalnya yang lebar, cuma untuk markingnya itu yang memang gak rapi. Ini CB nya kemarin saya ambil di CB Dieng ya, di Aquamix. Nanti kalau misalnya teman-teman mau order dan lainnya, saya tak taruh WA saya di deskripsi ya, itu nanti tak saranin langsung ke Aquamix, takutnya nanti sampean ada yang ketipu dan lain-lain. Saya udah punya kontaknya langsung. Nah, besok akhir Februari itu CB Magelang launching lagi teman-teman, jadi siapin dana buat membelinya. Terus juga kalau misalnya teman-teman punya ilmu itu jangan pelit-pelit ya, jadi orang bertanya tinggal di share gitu. Jadi misalnya ada yang tanya ini itu, teman-teman tahu tinggal di share aja, kecuali emang itu dapur sendiri gitu, jangan terlalu. Cuma kalau untuk treatment kayak gini kan beda tangan beda hasil gitu, meskipun kita kasih tahu pakannya terus dan lainnya, cuma beda di suhu air itu pasti ngaruh. Ini jadwal pakan juga sama, tetap budget juga masuk tuh kayak gini ya, kurang lebihnya ya paling lah sekarang udah oke. Ini juga yang seadanya pakai kursi tuh, pakai tangan juga cikiwir banget, udah super settle lah menurut saya segini. Cuma untuk mangap-mangap belum saya gedor, saya masih pakai tangan aja kayak gini. Nah untuk besok kelanjutannya video yang lainnya bakal datang lagi CB Dieng ya, saya ambil di beda orang, nanti saya spill di video tersebut. Kita kupas tuntas sampai jadi rim putih kayak gini. Sementara yang ini update-nya kayak gini dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang nanyain di penasaran mau bertanya gitu, tinggal ditaruh di kolom komentar, nanti insya Allah saya sempat membalas, tak jawab satu persatu. Kalau misalnya ada yang salah, tinggal di komen balik juga. Oke, di video update ikan yang ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.